anak. Aduh, nggak guna banget sih ini kekuatan. Siapa bilang nggak guna? Itu berguna banget buat kamu. Loh, warna anak mama merah artinya nakal, biru artinya penurut. Kalau gitu warna anak mama biru mah. Leng, nggak usah bohongin mama ya. Mama udah tahu kalau warna anak mama tuh merah karena kamu nakal betul. Iya deh Ma, kalau warna anak aku, loading, itu artinya kamu belum berencana punya anak. Oh gitu ya Ma, ya udah aku pikirin sekarang. Tapi kok belum muncul juga? Ya nggak langsung muncul, tunggu nanti sore. Sambil nunggu, mending kamu lihat punya teman-teman kamu dulu. Ya udah deh, nanti kalau ada yang mencurigakan, aku bakal tanya ke mama ya. Makasih Ma. Keisha, nanti lo mau punya berapa anak? Yang gue mau sih 15. Buset, banyak bener. Pantes aja warna anak lo merah. Emang artinya apa kalau merah? Artinya anak-anak lo tuh nakal, terlalu banyak itu. Ide, emang kekuatan lo itu akurat? Jelas akurat lah, kan dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu lo lihat aja semua warna anak yang ada di sekolah ini. Gue yakin mereka semua nakal. Kok gitu? Iyalah, karena teman-teman yang lain sering nindas kita kan. Kita yang paling kasihan di sekolah ini. Lah iya, kalau dipikir-pikir bener juga. Saran gue lo lihat punya Tiara dan Dela deh. Dela, mana Tiara? Nggak tahu, mulai sekarang gue udah nggak berurusan lagi sama dia. Emang kenapa? Lah, lo belum tahu ya kalau Tiara itu bisa teleport ke masa depan. Ya udah deh, bagus kalau lo nggak bergaul sama Tiara lagi. Secara warna anak lo sekarang udah biru. Gue emang ngerasa Tiara itu membawa pengaruh buruk bagi gue. Jadi lo hati-hati ya, Vel. Kenapa jadi gue yang hati-hati? Kan Tiara benci banget sama lo, jadi dia bisa aja apa-apain masa depan lo. Halah, Tiara itu kan egois. Jadi kalau dia punya waktu untuk pergi ke masa depan, udah jelas digunain buat diri dia sendiri lah. Kayaknya lo belum ngerti maksud gue, Vel. Ya udah deh, semangat ya. Iya, apaan sih maksudnya tuh anak? Udah dilihatin warna anaknya tapi nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Feli, kamu dihukum berdiri di tiang bendera sekarang juga. Loh, tapi saya nggak ada berbuat salah, Bu. Saya ngerjain PR tepat waktu, saya juga piket. Terus apa masalahnya? Kamu melakukan kesalahan yang sangat besar, bahkan bisa-bisa kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Bu, saya aja nggak tahu masalahnya, masa Ibu sok tahu sih? Mending kamu bercermin sama diri kamu sendiri. Udah cepet berdiri di tiang bendera sekarang juga selama 5 jam. 5 jam? Udah terbakar kulit gue kalau kayak gitu. Tanggung sendiri akibatnya. Ini semua ada sangkut pautnya sama anakmu. Ya ampun Bu, murid kayak saya mana punya anak. Mending kamu tanya Tiara, jadi kamu tahu jalan ceritanya. Kenapa semua orang makin gak jelas sih? Awas aja tuh anak kalau sampai kedapatan gue yakin dia ada di UKS. Tiara, buka! Jangan berisik, ada apaan sih Vel? Lo ngapain aja di masa depan? Kalau bisa tahu kalau gue punya kekuatan buat pergi ke masa depan? Iyalah. Oh, gue tahu lo mau memperbaiki supaya anak lo gak nakal kan? Anak lo pasti nakal. Enggak ya, lagi pula ngapain sih lo labrak gue kayak gini? Mending lo ngaca sama diri lo sendiri. Lo kan gak punya warna anak. Kok lo bisa tahu jangan-jangan lo ngintip keluarga gue di masa depan? Upsi, keceplosan. Lo bener-bener keterlaluan, Ti. Kita harus gulat sekarang juga. Lah, malah ditutup. Gimana, Vel? Lo udah berhasil ngeliat warna anak Tiara dan Dela? Anak mereka semuanya warna merah. Tuh kan, itu semua karena kelakuan mereka sendiri jadi nurut ke anaknya. Iya, tapi ada yang aneh deh sama Tiara. Dia bisa pergi ke masa depan, itu artinya dia bisa mengubah warna anaknya. Masa sih mau diubah gimana pun juga gak bakal bisa, Vel? Keisha, lo denger suara bayi gak? Denger? Dari UKS ya? Jangan-jangan Tiara bawa bayi dari masa depan. Warna anak gue ungu. Astagfirullah, Vel. Ungu itu kan artinya... Gak tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka. Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja mah, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud mama ini minuman energi. Ya udah, makasih Ma, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Kamu punya kekuatan itu, Nak? Iya Ma, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah Nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue itu terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Beratnya 5 kilo. Tuh kan, gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat, botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Keisha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya. Ini botol apaan Bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya Bu. Kenapa Bu Guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh oke.
oke. Kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin tuh botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Hah, lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini. Kayaknya ini punya lo ya. Kebetulan banget, Del. Ini yang gue cari-cari dari tadi. Makasih ya. Tunggu apa lagi? Cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo. Nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih deh lo maksa banget? Ya udah gue bakal minum. Tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah oke. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue gak penting karena gue gak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Hah, belum tentu juga kan, kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya. Bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh. Soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo. Jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa. Rasanya sih enak, tapi karena Keisha datang gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi. Dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue. Mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Well,